Semangat pagi mahasiswa. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah sebuah wacana mini yang merupakan penggabungan dari beberapa kalimat. Paragraf merupakan inti penuangan sebuah pikiran dalam sebuah karangan. Kraft menyebutkan paragraf dengan istilah alinea. Ciri-ciri paragraf yang pertama adalah adanya pikiran utama atau gagasan utama atau kalimat topik. Yang kedua, setiap kalimat hanya ada satu kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dikembangkan dengan adanya kalimat penjelas. Kita masuk pada fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis. Yang kedua, menandai peralihan atau penggantian gagasan baru. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis. Dan yang keempat, memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Sekarang kita masuk ke macam-macam paragraf. Salah satunya adalah yang pertama adalah paragraf deduksi, yaitu kalimat yang topik utamanya ada di awal paragraf. Contoh kalimat induksi. Selain bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah ini dengan mendirikan unit usaha syariah. Topiknya apa? Yaitu topiknya bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah. Untuk kalimat kedua dan seterusnya itu menjelaskan kalimat utamanya, yaitu tentang bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah. Itu yang dijelaskan di kalimat berikutnya. Yang kedua adalah paragraf induksi atau kalimat yang topik utamanya ada di akhir paragraf. Coba dibaca pada kalimat pertama dan kedua. Kalimat tersebut adalah kalimat penjelas, sedangkan kalimat topiknya adalah ada di akhir kalimat. Topiknya adalah di akhir kalimat, yaitu salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Itu adalah topik di paragraf tersebut. Yang ketiga adalah paragraf kombinasi, yaitu kalimat topik ada pada awal paragraf dan pada akhir paragraf. Coba diperhatikan di kalimat utamanya atau topiknya itu ada di awal dan di akhir. Kalimat pertamanya, obat-obatan palsu yang beredar di masyarakat tidak mudah dibedakan dari obat asli. Diulang lagi pada paragraf keempat yang berbunyi, faktanya obat palsu memang sangat sulit dibedakan dari yang asli. Untuk kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat penjelas. Untuk kalimat yang keempat adalah paragraf penuh. Paragraf penuh artinya semua kalimat itu merupakan topik utama yang tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Paragraf penuh sering kita jumpai pada kalimat deskriptif dan naratif. Coba itu contoh kalimat paragraf yang penuh. Jadinya satu sama lain berkaitan. Itu adalah penggalan dari sebuah wacana yang utuh.
Berdasarkan posisi dan fungsinya, paragraf dibedakan menjadi yang pertama adalah paragraf pembuka. Apa itu paragraf pembuka? Bagian pembuka ini untuk menarik perhatian pembaca, juga menjelaskan tentang tujuan dari penulis. Dibuat jangan terlalu panjang supaya tidak membosankan dan untuk membuat penasaran si pembacanya. Yang kedua adalah paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi tentang persoalan yang akan dikemukakan oleh si penulis. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Di paragraf penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan. Paragraf penutup juga berisi tentang penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting. Isinya tidak terlalu panjang. Jadi, seorang penulis harus dapat menjaga perbandingan antara paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Sekarang kita belajar tentang paragraf berdasarkan tujuan dan sifatnya. Yang pertama yaitu paragraf deskripsi. Deskripsi artinya melukiskan. Jika melukiskan berarti harus ada objek yang digambarkan seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan. Coba dibaca contohnya. Dalam contoh itu menggambarkan seorang wanita dengan parasnya. Yang bagaimana parasnya itu digambarkan di situ. Jadi, sekalipun hanya melihat, tapi si pembaca seolah-olah tahu bagaimana si wanita dalam teks tersebut. Yang kedua adalah narasi. Narasi artinya kisah atau cerita. Ketika bercerita, pasti ada tokoh dan peristiwa. Dalam contoh tersebut, diceritakan tentang perbankan syariah beserta peristiwa yang terjadi pada topik bank syariah tersebut. Yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi adalah memaparkan, mengajarkan, menyampaikan, menginformasikan, menerangkan, disertai ajakan atau desakan agar pembaca mau mengikutinya. Ketika membaca paragraf eksposisi, pasti si pembaca akan mendapatkan sebuah ilmu atau sesuatu yang didapat dari bacaannya. Contoh yang di paragraf tersebut. Yang berikutnya adalah argumentasi, yaitu membuktikan atau menyampaikan alasan. Apa yang disampaikan? Yaitu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca. Supaya alasannya tidak bisa dibantah, maka harus disertai dengan bukti, contoh, dan berbagai alasan. Contohnya ada di paragraf tersebut. Sekarang kita membahas tentang syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat paragraf yang pertama adalah kesatuan. Maksudnya dalam pengembangan paragraf itu dalam mengembangkan hanya satu topik untuk mengembangkan kalimat-kalimat penjelasnya. Yang berikutnya adalah kepaduan atau koherensi. Maksudnya di dalam pengembangan kalimat tidak boleh ada loncatan-loncatan pikiran dalam pengembangannya. Kepaduan ini dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Kepaduan itu dibangun dengan adanya yang A, unsur kebahasaan yang digambarkan dengan yang pertama, repetisi atau pengulangan kata. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga adalah kata transisi atau ungkapan penghubung atau konjungsi. Yang berikutnya adalah pemerincian dan urutan isi sebuah paragraf.
Yang ketiga adalah kelengkapan. Ditandai jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat utama. Pengembang paragraf dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. Yang pertama berdasarkan tekniknya, yaitu secara alamiah, yaitu dengan cara penulis menggunakan pola yang sudah ada pada objek yang dibicarakan. Susunannya logis mengenai dua macam urutan, yaitu urutan ruang dan urutan waktu. Urutan ruang contohnya ke belakang, keluar, ke atas, dan sebagainya. Urutan waktu contohnya urutan peristiwa atau tindakan. Yang B, pengembangan klimaks dan anti klimaks. Gagasan diperinci dari paling bawah menuju yang paling tinggi dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu dari hal umum ke khusus atau khusus ke hal yang umum. Berdasarkan isinya, paragraf ada perbandingan dan pertentangan. Biasanya ditandai dengan konjungsi atau kata hubung. Dalam contoh tersebut ada kalimat konjungsi, yaitu bla 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 dibandingkan bla bla bla. Kalau kalimat pertentangan ada konjungsi bla 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 bertentangan bla bla bla. Itu adalah konjungsi yang menandakan bahwa itu adalah kalimat perbandingan atau pertentangan. B adalah analogi. Apa itu analogi? Yaitu perbandingan yang sudah umum dibandingkan dengan yang kurang umum atau tidak umum. Di dalam contoh kalimat tersebut, apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah teknologi dengan kesaktian para dewa. Secara umum, teknologi sudah diketahui secara umum, dan kesaktian para dewa itu yang tidak umum. C. Contoh-contoh. Di dalam contoh tersebut, kalimat contoh tersebut, apa yang dicontohkan? Yaitu Gubernur Jawa Tengah mencontohkan pencemaran lingkungan yang berada di Jawa Tengah. Coba kalian baca. Yang berikutnya adalah tentang sebab akibat. Pengembangan paragraf sebab akibat mungkin bisa dibaca contohnya. Apa sebabnya dan apa akibatnya. Yang D, definisi luas, yaitu pemberian penjelasan tentang sesuatu dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Coba dibaca contoh kalimat tersebut. Nanti mudah untuk mengetahui mana yang diperjelas di definisi tersebut. Berikutnya adalah kalimat klasifikasi, yaitu kalimat pengelompokan. Nah, coba dibaca contoh kalimat klasifikasinya. Demikian materi paragraf dari saya. Semoga ilmu yang didapat ini akan bermanfaat. Selamat belajar.